malam shalom. Sekali lagi shalom. Bersuka cita malam hari ini, amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Namamu saja yang kami tinggikan, kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau angkat ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami dari hati kami buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji namamu, haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Angkat pujian dari awal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, semua katakan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan
ucapan syukur kami Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami. Yesus. Lagi katakan lebih dalam, lebih dalam. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Ku cinta kau, ku mengasihi. Mari lebih tinggi lagi akan pujian ini.
percaya Allah yang dahsyat itu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu, kami sudah menyaksikan keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur tak pernah. Angkat tangannya, katakan kuasa-Mu terlebih, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Yesus, kami percaya kuasa-Mu, Tuhan-Mu. Amin. Tak pernah. Ya Tuhan, pulihkan. Tak pernah terlambat. Tak pernah. Pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Semua katakan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bersorak-sorai, haleluya. Amin. Yes. Woo. Hey, hey. Kami datang dengan penuh sukacita, Bapa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Hey! Oh, 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 oh. Everybody say, langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Hey, sembah sujud. Say, ku puji, ku sembah.
memberkati kamu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang. Mengapa Tuhan menyembuhkan kamu semua karena sayang. Yes. Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang. Hey. Sehingga sampai akhir. Haleluya. Boleh joget kiri kanan, amin. Tahukah dirimu betapa besar sehingga thank you Tuhan. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian, dipersilakan waktu dan tempatnya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Luther Patai. Saya asli Papua. Saya mantan narapidana, vonis 2 tahun, kasus saya tipikor. Saya sebelumnya ASN di Pemkot Surabaya, saya dari Dinas Perdagangan. Pertama kali saya masuk saya sangat kecewa akan apa yang terjadi buat kehidupan saya. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya lagi ditolong sama Tuhan. Terkadang yang diinginkan pikiran kita, hati kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi saya tahu, yakin dan percaya
penyertaan Tuhan itu sungguh ada buat setiap masing-masing kita. Saya sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Persekutuan Doa Ekumene PDL Roy yang sudah melayani kami setiap bulannya. Kami sangat merasa terberkati, apalagi teman-teman kami yang mungkin dia dari Sumatera atau Papua yang jauh yang tidak pernah dikunjungi. Adanya tim pelayanan datang ke tempat kami, Lapas Porong, membuat kami merasa terberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan buat kehidupan saya. Cuma rencana Tuhan itu gak akan dapat diselami Bapak Ibu. Ketika Ibu bilang mungkin kita narapidana di dalam sana gak akan bisa hidup, gak akan bisa bahagia. Tapi saya rasakan sendiri, sukacita hari ini saya berkumpul sama Bapak Ibu dengan di dalam sama. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu akan pelihara. Tuhan akan bereskan masa lalu saya, Tuhan pelihara saya di masa kini, dan Tuhan akan jamin juga di masa depan saya. Karena saya percaya Roma 10 ayatnya yang ke-11, ketika kita percaya saja, maka kita gak akan pernah dipermalukan. Yang membuat saya tidak pernah khawatir hari ini Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, karena saya tahu, saya anak Allah, saya ahli waris. Apa yang dimiliki Bapak kita berarti jadi miliknya kita. Saya juga belajar dari Bapak, sangat menghafal ayat Alkitab. Saya yang anak muda belum tentu bisa, tapi karena saya tahu ketika saya mau melayani, ketika saya mau dekat, dulu saya tidak pernah dekat sama Tuhan. Dulu saya tugas pertama di Papua, di Provinsi Papua 2015, selanjutnya saya di Serui, habis itu saya pindah ke Surabaya 2019, saya kasus 2021, saya ditahan 2022 sampai 2024 kemarin baru keluar. Saya kira ketika saya melayani Tuhan itu hidup saya akan aman, biasa aja, tidak. Ketika saya melayani Tuhan sebagai singer di Papua sana, saya istri singer, anak saya diizinkan untuk diambil oleh Tuhan. Kecewa. Ketika saya dekat sama Tuhan kok malah diambil. Setelah itu saya pindah ke Surabaya karena saya kecewa anak saya meninggal. Saya ke Surabaya, papa saya meninggal. Saya di Surabaya tetap saya melayani Tuhan, saya singer di salah satu gereja di daerah Gubeng. Habis itu papa saya meninggal, saya akan masih tetap singer. Setelah itu tahun depannya lagi bapak mertua saya meninggal. Saya masih akan tetap melayani Tuhan. Dan akhirnya sampai dengan saya kemarin di lapas, saya diizinkan sama pengurus gereja, sama pembina gereja, salah satunya Pak Prof juga, untuk saya dijadikan WL di sana. Saya diajari singer, diajari WL. Yang saya percaya hari ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika hari ini saya dipelihara sama Tuhan, itu semua karena Tuhan. Makanya saya hari ini, kalau dulu Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, saya paling seneng itu berangkat ke gereja atau persekutuan doa pasti yang terlambat aja. Karena apa? Saya punya kekuatan sendiri kok. Tapi hari ini saya percaya saya gak punya kekuatan itu. Karena saya hanya pengelola bukan pemilik. Saya hari ini mau belajar, jangan berdoa minta berkat, tapi berdoalah supaya bisa menjadi berkat. Kalau hari ini saya bisa di tempat ini, bisa sharing firman Tuhan, bisa memberikan kesaksian buat Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah. Dulu saya kalau punya masalah kecil, sedang, besar, saya kira masalah. Ternyata tidak. Itu bagiannya iblis untuk mendakwa saya untuk fokus sama masalah. Hari ini masalah sebesar apapun, hari ini saya punya masalah yang deadline-nya saya harus selesaikan hari ini. Saya malah datang ke sini lebih awal dari tadi. Saya nggak ngelihat yang Bu Maria share jam berapa pendetanya datang harus ibadah. Yang saya tahu saya harus datang sebelum Tuhan datang ke tempat ini. Hari ini saya akan selalu seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tim pelayanan PDL Roy yang selalu setia. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, biarkan Tuhan yang membalas semuanya. Saya rindu untuk menyanyikan satu buah pujian karena saya tidak bisa kalau nggak gandol Gusti hari ini. Gandol Gusti saya kasih semuanya buat Tuhan. Ketika saya dipecat dari PNS, Tuhan izinkan istri saya masuk PNS. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengambil satu hal pun dalam kehidupan kita tanpa menggantikannya untuk hal yang lebih baik. Mungkin sama-sama boleh bangkit berdiri.
Saya rindu untuk kita sama-sama. Tim musiknya sangat keren, terima kasih buat pelayanannya. WL-nya sangat keren, kakaknya. Hati saya sangat terberkati. Saya datang dari Gubeng ke sini sangat merasa senang sekali, bahagia, sukacita kalau ketemu Tuhan. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol sinten Bapak Ibu? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Sama-sama katakan gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina gandol Gusti. Kula amung percaya Bapak Ibu. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Loro telu ayo konco padha melu apa 5 6 derek Gusti yo sing temen apitu 8 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cakep derek Gusti yo sing mantep. Saya tanya dijawab apa iya apa tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya apa tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Sama-sama katakan siji loro telu ayo konco padha melu apa 5 6 derek Gusti yo sing temen apitu 8 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis cakep derek Gusti yo sing mantep. Saya tanya jawabnya berat. Apa iya apa tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya apa tenan pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Kita akan persembahkan persembahan kita. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati persembahan kami. Berkait tangan-tangan akan memberikan persembahan dan dengan sukacita kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa Engkau ada, Yesus setia.
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kekelaman Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu lah yang buat kami ada sampai hari ini. Firman-Mu berkata bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Setiap hari. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, masalah yang baru boleh datang. Tapi setiap pagi juga ada rahmat yang baru, ada pertolongan Tuhan yang baru, ada mujizat yang baru. Terima kasih. Roh Kudus ada dan hadirlah di tengah-tengah kami. Engkaulah wujud Kristus yang sempurna bagi kami. Artinya kami tidak akan pernah mengalami Yesus, kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus kalau bukan Engkau ada di tempat ini dan bekerja di tempat ini. Oleh sebab itu bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus. Jamalah setiap umat-Mu sekali lagi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berputus asa menemukan pengharapan di dalam Engkau, yang bergumul pulang dengan jaminan kemenangan dan iman yang dikuatkan hari lepas hari di dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau jugalah guru agung kami. Ajar kami, didik kami, tegur kami, bentuk kami, nasihati kami, kuatkan kami, hiburkan kami, mampukan kami, rubahlah kami menjadi semakin serupa dengan gambar Yesus Tuhan yang kami sembah. Kekasih hati kami,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Rubahlah kami oleh karena firman dan roh yang bekerja di hari ini, malam ini. Kami siap adanya, beri kami telinga seorang murid, beri hati kami hati seorang penyembah, hati seorang hamba. Siap untuk diajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom semua. Oke. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Mari tanpa berpanjang lebar, saya ajak kita melihat Pengkhotbah pasal 10, Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 mulai. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 Alkitab berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Jadi kalau mata kapak itu tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah berkata, apabila Anda punya mata kapak besi, Anda tumpul dan tidak diasah, maka ketika Anda menebang pohon, maka Anda harus memperbesar tenaga. Anda harus bekerja lebih keras. Tetapi kunci dari keberhasilan bukan hanya bekerja keras. Saya tidak bilang kita tidak boleh bekerja keras, kita harus bekerja keras. Tetapi yang membuat orang berhasil bukan hanya karena dia bekerja keras, tetapi karena dia bekerja cerdas, ada hikmat di dalamnya. Makanya dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah apa Bapak Ibu? Sekali lagi, yang terpenting untuk berhasil adalah apa Bapak Ibu? Hikmat. Nah, menarik sekali bagi saya orang Kristen, bagi saya pendeta, kalau dikatakan apa yang paling penting untuk berhasil, yang terpenting untuk berhasil, saya akan berkata doa dan puasa. Anda kalau tanya sama saya apa yang terpenting untuk berhasil, saya akan berkata melayani Tuhan. Tapi anehnya pengkhotbah tidak berkata doa dan puasa. Pengkhotbah tidak berkata layani Tuhan. Pendeta tidak berkata, pengkhotbah tidak berkata pergi ibadah. Pengkhotbah tidak berkata Anda harus memuji dan menyembah. Aneh sekali dia berkata yang terpenting untuk berhasil bukan itu semua. Tetapi yang terpenting untuk berhasil sekali lagi adalah apa? Hikmat. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa dia berkata demikian? Kenapa dia tidak berkata yang terpenting untuk berhasil adalah doa puasa, pujian penyembahan, ibadah, saat teduh, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan? Kenapa dia tidak mengatakan itu semua? Ini tafsiran saya. Menurut saya, dia tidak mengatakan itu semua sebab doa puasa, pujian penyembahan, ibadah, saat teduh, baca Alkitab, merenungkan firman, tujuan dari semua itu bukan untuk sebuah keberhasilan. Saya berdoa dan berpuasa bukan supaya saya sukses. Saya berdoa dan puasa bukan untuk saya berhasil. Saya berdoa dan berpuasa, saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya datang dalam ibadah, saya beribadah dalam ibadah. Saya punya saat teduh, saya baca firman, merenungkan firman. Tujuannya adalah supaya saya punya hubungan yang intim dengan Dia. Masih ingat saya semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Oke, enggak ada yang bilang amin dari tadi. Kalau Anda doa dan puasa, Anda beribadah, tujuannya adalah untuk punya hubungan intim dengan Tuhan. Anda mengenal Dia dengan lebih baik. Tetapi kalau Anda mau lakukan itu untuk berhasil, Anda salah tujuan. Sebab yang terpenting untuk berhasil hanya satu, yaitu apa? Hikmat. Nah, hari ini mari kita belajar tentang hikmat. Kalau begitu, what is wisdom? Apa itu hikmat? Nah, mari Anda lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat ke-7. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat ke-7. Siap? Yang sudah siap katakan amin. Amsal 4 ayat 7. Permulaan sama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Perhatikan, dia berkata permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Ya, memang benar sih. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Tapi saya suka ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, kata ayat ini bukan the beginning of wisdom. Dia tidak berkata demikian. Tapi dalam King James Version, bahasa Inggris, dia berkata, wisdom is the principal thing. Hikmat adalah hal yang prinsip. Sama-sama bilang prinsip.
Dalam bahasa Inggris dia berkata, hikmat adalah hal yang prinsip. Apa itu hikmat? Hikmat adalah prinsip, sama-sama bilang prinsip. Nah, apa arti prinsip? Apa arti prinsip? Dalam bahasa Inggris, arti prinsip berasal dari kata prince yang berarti the first in line, yang pertama dalam sebuah urutan. Arti kata prinsip, sama-sama bilang prinsip, berarti yang pertama. Prinsip berarti yang terdahulu. Prinsip berarti yang terutama. Makanya bahasa Indonesia menggunakan kalimat permulaan, yang mula-mula, yang pertama. Sama-sama bilang yang pertama. Sama-sama bilang yang terdahulu. Sama-sama bilang yang terpenting. Sama-sama bilang yang mula-mula. Sama-sama bilang prinsip. Prinsip artinya yang pertama dalam sebuah urutan. Prinsip berarti yang mula-mula, yang terdahulu. Prinsip berarti yang terpenting. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab tentang prinsip. Anda masih ingat ayat terkenal Matius 6 ayat 33? Sama-sama saya percaya Anda hafal 1, 2, 3. Carilah apa? Carilah apa? Sama-sama bilang prinsip. Dia berkata carilah dahulu. Dahulu berarti tadi apa? Prinsip, sama-sama bilang prinsip. Prinsipnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda datang sama saya dan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya berhasil dalam pekerjaan saya? Anda berkata, apakah saya harus punya komunikasi yang baik? Apakah saya harus punya koneksi dengan lebih banyak orang? Apakah saya harus punya modal yang besar? Apakah saya harus kenal konglomerat? Ya, mungkin itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya. Tetapi nomor 1 yang terpenting, sama-sama bilang prinsip, adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda datang sama saya, tanya sama saya, Pak Pendeta, apa caranya supaya saya punya keluarga yang sakinah, marwadah dan barokah? Jawaban saya sederhana. Anda boleh berkata komunikasi yang baik. Ya, mungkin. Anda berkata harus mengerti suami, mengerti istri. Ya, mungkin. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor sekian. Tetapi nomor 1 untuk punya keluarga yang bahagia adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya bisa melayani Tuhan dengan luar biasa? Apakah saya harus punya keahlian? Ya, itu mungkin nomor 2. Apakah saya harus mengerti visi saya? Ya, itu nomor 5. Tetapi nomor 1 adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nomor 1 selalu bicara soal prinsip. Sama-sama bilang prinsip. Prinsipnya adalah pokoknya sebelum Anda lakukan yang lain, Anda boleh punya komunikasi, Anda boleh punya skill, Anda boleh punya koneksi, Anda boleh punya modal, Anda boleh punya komunikasi yang baik, tapi nomor 1 selalu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama bilang prinsip. Hikmat adalah hal-hal yang prinsip, sama-sama bilang prinsip. Hal yang pertama, hal yang terpenting, hal yang terutama. Hikmat bicara tentang mana yang terpenting di antara yang penting. Hikmat adalah belajar mengerti mana yang penting di antara yang tidak penting. Hikmat adalah belajar mengerti mana yang perlu di antara yang tidak perlu. Itu hikmat. Jadi hikmat selalu bicara mana yang terpenting. Nah, sekarang saya bawa Anda pada satu ayat, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai 17 yang mau diajar oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Nah, menurut saya ini ayat yang sangat luar biasa. Yakobus pasal 3 ayat 15 berkata, itu bukanlah hikmat. Tunggu dulu. Itu apa? Nggak tahu sebab kita langsung pada ayat 15. Tapi sebentar kita akan cari tahu apa yang dimaksud dengan itu. Tetapi Yakobus berkata, itu apa? Ya, nanti kita cari tahu sebentar. Tapi itu yang dia maksudkan bukanlah hikmat yang datang dari
atas. Kalau ada hikmat yang datang dari atas, berarti ada hikmat yang datang dari bawah. Dia berkata itu bukan hikmat dari atas, berarti itu hikmat dari mana? Dari bawah. Dari mana itu hikmat dari bawah? Hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Jadi ada dua hikmat dalam hidup manusia. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Anda bisa berhasil dengan hikmat Tuhan, Anda juga bisa berhasil dengan hikmat dunia. Anda bisa berhasil dengan hikmat Tuhan, Anda juga bisa berhasil dengan hikmat manusia. Anda bisa berhasil dengan hikmat Tuhan, Anda juga bisa berhasil dengan hikmat setan. Kalau Anda mau berhasil dengan hikmat Tuhan, Anda pakai cara Tuhan. Kalau Anda mau berhasil dengan hikmat dunia, Anda pakai cara dunia. Kalau Anda mau berhasil dengan cara manusia, Anda pakai hikmat manusia, cara manusia. Kalau Anda mau berhasil dengan hikmat setan, maka Anda akan pakai cara setan. Banyak orang mengejar keberhasilan tetapi dengan hikmat yang salah. Nah, mari lihat ayat 16, ayat 16. Ayat 16. Dia berkata sebab di mana ada iri hati dan itulah itu, sama-sama bilang itu. Bilang sama sebelah, itulah itu. Itu apa? Itu yang tadi ayat 15 berkata itu bukanlah hikmat dari atas. Itu di ayat 15 itu apa? Itu yang di ayat 15 ada pada ayat 16. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tolong ayat 14, coba tolong ayat 14. Tolong bantu saya ayat 14. Lihat ayat 14. Ayat 15 ada di antara ayat 14 dan ayat 16. Kembali lagi ayat 14 berkata sama. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 berkata, itu bukanlah, berarti apa itu? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sama-sama bilang, iri hati itu hikmat. Hanya bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah. Ego itu hikmat. Tetapi bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah. Makanya orang yang iri hati susah dibilangin. Sebab dia selalu merasa benar. Sebab dia hikmat. Orang yang egois susah ditegur. Kenapa? Sebab dia selalu merasa benar. Selama Anda tidak pernah merasa salah, maka Anda menutup pintu untuk bertobat. Terima kasih, ada satu yang bilang amin, haleluya. Itu yang saya tunggu dari tadi. Oh Yesus Tuhan, ampunilah Elroy Tuhan. Lama tidak berjumpa. Berarti iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah hikmat. Hanya bukan hikmat dari atas, tapi hikmat dari bawah. Nah sekarang menurut saya, mari kita tidak cari yang lain. Saya hanya mau bertanya Anda satu hal. Kalau iri hati dan egois adalah hikmat, maka pertanyaan saya sederhana. Iri hati dan egois ada di mana? Di otak apa di hati? Ya, di hati tentu saja. Iri hati itu ada di hati. Kalau di otak namanya iri otak. Bilang sama sebelah, nggak ada iri otak. Yang ada di hati, sebab dia iri hati. Nah kalau iri hati, egois ada di hati, dan iri hati dan egois itu hikmat, berarti hikmat tidak ada di otak, hikmat ada di hati. Yang ada di otak itu kepintaran, yang ada di otak itu kecerdasan, yang ada di otak itu kepandaian. Tetapi hikmat tidak ada di otak, hikmat ada di hati. Makanya kalau lihat ayat 17, Anda lihat ketika dia bicara tentang hikmat yang dari atas, Anda perhatikan contoh yang dia pakai. Hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni, itu ada di otak atau di hati? Hati. Kemudian dia berkata selanjutnya pendamai. Pendamai itu di otak atau di hati? Kemudian dia berkata perama. Perama itu di otak atau di hati? Kemudian dia berkata penurut. Penurut itu di otak atau di hati? Dia berkata penuh belas kasihan. Belas kasihan di otak atau di hati? Berarti ayat 17 dia bicara tentang semua kondisi hati. Sebab hikmat memang tidak ada di otak. Hikmat ada di hati. Makanya Tuhan Yesus berkata cerdiklah seperti ular. Tapi tuluslah seperti merpati.
Ketika dia berkata cerdiklah seperti ular, dia bicara soal kecerdikan, dia bicara soal otak, dia bicara soal kepandaian, dia bicara soal kecerdasan. Tapi ketika dia bicara tentang ketulusan, dia bicara soal hikmat. Berarti menjadi cerdik bukan berarti Anda tidak boleh menjadi tulus. Sebab kecerdikan tanpa ketulusan namanya licik. Bilang sama sebelah, jangan jadi licik. Ketulusan jadi tulus bukan berarti menghilangkan kecerdikan. Sebab ketulusan tanpa kecerdikan namanya bodoh. Bilang sama sebelah, jangan goblok. Kecerdikan harus berjalan bersama-sama dengan ketulusan. Sebab kecerdikan ketika berjalan dengan ketulusan, kita menjadi bijaksana. Sama-sama bilang sama sebelah, jadilah bijaksana. Anda lihat perbedaannya antara kepandaian, pengetahuan, kepintaran, dan hikmat. Dia bilang cerdik, Anda harus cerdik. Sebab cerdik membuat Anda tidak bisa ditipu. Cerdik membuat Anda akan berhati-hati dengan tipuan orang. Anda akan mengecilkan kemungkinan untuk ditipu oleh orang. Anda harus cerdik. Tetapi hikmat membuat Anda berjalan pada jalan yang benar. Sebab Anda cerdik, kalau Anda tidak punya hikmat, Anda jadi licik. Kalau Anda cuma cerdik seperti ular, tapi Anda tidak punya ketulusan merpati, Anda akan jadi ular. Kalau Anda cerdik seperti ular, tapi Anda tidak punya ketulusan, Andalah ular. Bilang sama sebelah, ular. Makanya hikmat ada di hati. Saya kasih Anda ayat. 1 Raja-Raja pasal 3, 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 yang diberkati oleh firman Tuhan. Yang belajar sesuatu hari ini katakan amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-12. Satu kali Tuhan tanya pada Raja Salomo, dia tanya, kamu pilih mana, kekayaan atau kemuliaan? Salomo berkata, aku tidak pilih kekayaan, aku tidak pilih kemuliaan, aku hanya minta hati yang menimbang segala perkara. Ayat 12, kemudian Tuhan berkata, maka sesungguhnya, karena Salomo berkata demikian, aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh. Hikmat ada di mana? Hati. Makanya dia berkata, hati yang penuh hikmat. Dia tidak bilang otak yang penuh hikmat. Dia tidak bicara pikiran yang penuh dengan hikmat. Dia berkata hati yang penuh hikmat. Tetapi pasangan hikmat dia berkata dan pengertian. Pasangan hikmat adalah pengertian. The key to the wisdom is understanding. Kunci untuk menemukan hikmat adalah pengertian. Nah, saya suka bahasa Inggris, pengertian understanding. Kenapa saya suka? Sebab understanding artinya stand under. Berdiri di bawah. Anda kalau mau mengerti seseorang, maka yang Anda perlu lakukan adalah Anda harus menempatkan diri di bawah orang itu. Kalau Anda mau mengerti seseorang, ketika Anda bercakap-cakap dengan orang itu, Anda tidak mementingkan percakapan Anda lebih penting daripada percakapan dia. Sebab kalau Anda menaruh percakapan Anda lebih penting daripada percakapan dia, Anda tidak akan pernah mengerti dia. Kalau Anda mau mengerti seseorang, harus menempatkan diri di bawah orang itu. Sama-sama bilang taruh di bawah. Anda kalau belajar tidak boleh ada musik sama sekali. Harus tenang sama sekali. Punya anak-anak kalau belajar lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Pasang musik keras-keras. Anda marah, nah belajar model apa begitu? Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Pakai musik keras-keras. Mama kalau belajar semua tenang. Iya itu kan mama. Buktinya kalau anak Anda belajar kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari sambil dengar musik keras, ternyata nilainya lebih baik daripada kalau dia duduk tenang. Anda tidak akan mengerti kalau Anda tidak pernah belajar bertanya pada dia, dengarkan pendapatnya dia. Bu,
Sudah jelas-jelas suami nggak suka makan rebung. Jangan suruh dipaksa makan lumpia Semarang. Pakai ngancam lagi. Kalau cinta padaku makan. Kalau nggak makan nggak cinta. Anda kan tidak pernah tanya. Kalau Anda tanya, Anda akan tahu bahwa suami Anda waktu kecil pernah keselak rebung. Hampir mati, makanya dia trauma. Tapi Anda tidak pernah mau mendengar. Kunci untuk mengerti adalah mendengar. Stand under, berdiri di bawah. Kalau Anda mau mengerti firman sederhana, Anda tempatkan pikiranmu di bawah firman. Kalau Anda sudah menempatkan pikiran Anda di atas firman, Anda akan menafsirkan firman menurut maumu. Dan bukan menurut maunya Tuhan. Kalau Anda mau mengerti Tuhan sama, stand under, berdiri di bawah. Kalau Anda, makanya dia berkata tadi, hikmat yang dari bawah, sama-sama bilang bawah, adalah meninggikan diri lebih dari orang lain. Mementingkan egois berarti kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari semua orang. Betul? Lucu ya? Ketika orang meninggikan diri, justru dia punya hikmat yang dari bawah. Tetapi bagi mereka yang merendahkan diri, justru dia dapat hikmat yang dari atas. Nah, mulai ada 5 orang yang bilang amin. Sebentar lagi selesai. Haleluya. Kita selalu tidak pernah mau menempatkan diri di bawah. Kalau disuruh mengampuni, ya itu kan orang lain harus mengampuni. Tetapi ketika kita mengalami kepahitan, orang suruh mengampuni, pendeta suruh mengampuni, Anda bilang, Pak Pendeta kan tidak tahu kelakuan suami saya. Kelakuan suami saya, biar Tuhan Yesus datang sendiri, tidak mungkin bertobat. Selama Anda egois, sama-sama bilang egois, Anda menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain, Anda tidak akan pernah mengerti. Dan yang luar biasa, ketika ada orang yang lebih baik daripada Anda, kalau saya egois dan ada orang yang saya rasa lebih tinggi daripada saya rasa ada orang yang mau menyaingi saya, maka saya akan iri hati. Egois dan iri hati adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai dari zaman Adam. Orang yang egois pasti iri hati, orang yang iri hati pasti egois. Ketika Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Pintu berarti ketika saya berpindah dari satu ruangan kepada sebuah ruangan yang lain. Tetapi pintu bukan hanya saya berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Pintu berarti saya berpindah dari suatu daerah dengan satu otoritas yang berbeda kepada otoritas lainnya. Sama-sama bilang otoritas. Kalau saya datang ke rumah Pak Edi dan saya masuk buka pintu rumah Pak Edi. Pak Edi buka, Pak Edi berkata silakan masuk. Di waktu kaki saya memasukkan kaki saya di lantai rumah Pak Edi, sejak hari itu saya ada di bawah otoritas yang berbeda. Ketika saya masuk, saya tidak boleh bawa aturan saya ke rumahnya Pak Edi. Ketika saya masuk rumah Pak Edi, saya tidak boleh bawa kebiasaan saya masuk ke rumah Pak Edi. Ketika saya masuk rumah Pak Edi, saya tidak boleh bawa keinginan saya ke dalam rumah Pak Edi. Sebab ketika saya ada di rumah Pak Edi, saya hidup berdasarkan aturan yang punya rumah, kebiasaan yang punya rumah, dan keinginan yang punya rumah. Walaupun di rumah Anda biasa masuk pakai sandal, di rumah Anda tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sampai di rumah Pak Edi dan Anda lihat ada sandal dan sepatu di depan pintu, walaupun di rumah Anda masuk pakai sandal tidak masalah, tapi di rumah Pak Edi tolong lepas sandal. Sebab Anda ada di bawah aturan yang berbeda. Ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan,
Jangan bawa kebiasaan Anda. Jangan bawa aturan Anda. Jangan bawa budaya Anda. Jangan bawa keinginan Anda. Taklukkan kebiasaan, taklukkan aturanmu, taklukkan budayamu, taklukkan keinginanmu. Dibawa keinginan, budaya dan kebiasaan aturan yang punya rumah, yaitu Tuhan sendiri. Makanya orang tidak pernah mau berubah sebab mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sementara masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Bukan rumahmu. Rumahmu kalau nonton sinetron 30 menit kamu tidur, tolong di rumah Tuhan kalau dengar pendeta khotbah jangan tidur. Kalau di rumahmu kamu bisa buat apa yang kamu mau, tetapi ketika kamu ada dalam rumah Tuhan, kamu ikut aturannya Dia. Dengar. Makanya kata mendengar dalam Amsal dia gunakan, sendengkan telingamu, tarik telingamu, mendunduk dengar. Makanya zaman dulu seringkali pintu dibuat lebih rendah daripada tinggi orang. Kenapa? Sebab kalau kamu mau masuk rumah seseorang, kamu nunduk. Sebab kalau kamu tidak nunduk, kepalamu benjol terus. Kenapa selalu sakit kepala dengan Tuhan? Sebab disuruh nunduk, tidak pernah nunduk. Suruh ngampuni, tidak pernah ngampuni. Suruh taat, tidak pernah taat. Suruh bersuka cita, tidak pernah bersuka cita. Makanya pusing terus dan Anda tanya, kok tambah pusing? Sebab Anda tidak pernah mau nunduk. Saya berdoa, kalau Anda mau hikmat dari Tuhan, stand under, taruh dirimu di bawah Tuhan. Bilang sama sebelah, hari ini jangan lupa nunduk. Bilang sama sebelah, kalau enggak nunduk, kamu keluar dari sini pusing. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan. Hanya itu. Oh, menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kunci untuk menemukan hikmat adalah pengertian, understanding. Dan kunci menuju pengertian adalah mendengar. Menariknya, saya sudah pernah bilang sama Anda, kata mendengar dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sama untuk taat. Orang Ibrani tidak punya kata taat, mereka hanya punya kata mendengar. Sebab kalau kamu dengar, kamu taat. Sebab kalau kamu tidak taat, sama saja kamu tidak pernah mendengar. Makanya dia bilang taat. Untuk mengerti Tuhan, dengar. Apa arti dengar? Taat. Taat. Tapi saya tidak mengerti, justru ketaatan adalah cara terbaik untuk belajar dari Tuhan. Amin. Ketaatan adalah cara terbaik untuk belajar sesuatu dari Tuhan. Sebab taat berarti mendengar. Cara tercepat dalam Tuhan untuk belajar adalah taat.
Ketika engkau melakukan, engkau akan belajar sesuatu. Sebab kita hanya belajar mendengar ketika kita taat. Jangan nanti tunggu bikin salah baru kemudian Anda baru ngerti. Tidak perlu. Taat saja. Ngerti tidak ngerti taat. Dan justru waktu taat kita belajar untuk mengerti. Oh, itu toh yang Tuhan mau. Oh, itu toh yang Tuhan mau ajar sama saya. Hari ini belajar cari kehendaknya. Kalau Anda mau mengerti dia, Anda mau mengasihi dia, belajar mengerti isi hatinya. Apa yang Tuhan mau, biarlah itu yang saya mau. Apa yang Tuhan suka, biarlah itu yang saya suka. Apa yang Tuhan benci, biarlah itu yang saya benci. Apa yang buat Tuhan marah, itu buat saya marah. Apa yang buat Tuhan tersenyum, itu buat saya tersenyum. Apa yang buat Tuhan sedih, biarlah itu juga membuat kita sedih. Haleluya. Menyenangkanmu. Sama-sama bangkit berdiri. Hanya itu. Saya serahkan pekerjaan saya. Diberkati dengan firman-Mu, kami ditegur dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Selalu akan kami ingat dan mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Doni Tatimu dengan luar biasa, yang menjadi berkat dimanapun beliau berada. Memberkati keluarga, memberkati kesehatan. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami akan persembahkan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu silakan duduk. Persembahan dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya dan mengerjakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
semua diberkati. Amin. Terima kasih Pak Doni ya. Malam hari ini kita semua diberkati firman Tuhan. Sebelum kita akan mendoakan Agatha bersama Gary yang minggu depan akan menikah ya. Nanti Pak Doni doakan, mereka akan menikah minggu depan. Nanti juga kita akan ada tamu ya, juga Profesor Nelson ya. Mungkin ada 1-2 kata ya dari Pak Profesor Nelson ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Salam. Baik, nama saya Nelson Sembiring. Saya satu alumni dengan Bapak Luther tadi. Tapi saya lebih ringan. 10 tahun saya di sana. Tipikor juga. Jadi kalau 2015 Bapak Ibu pernah membaca di surat kabar, kalau bukan Soekarwo sama Lanyala masuk, kalau dia masuk, rubuh Jawa Timur. Jadi kami yang masuk 2 orang. Saya ASN juga, saya asisten gubernur Karwo waktu itu dan wakil ketua Kadin, Lanyala Mataliti. Ketika mereka ada masalah politik, harus ada yang korban. Jadi kalau kata manusia, kami dikorbankan, tapi kata Tuhan, kami diselamatkan. Jadi selama di penjara, di Lapas Porong, sebelum di Lapas Porong saya di Mendaeng, 9 bulan, 2015. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa masalah itu, tapi kami benar-benar diberkati seperti yang kata Bapak Luther tadi, Pak Edi dan rombongan, Bu Maria dan teman-teman Elroy, luar biasa datang setiap bulan untuk menguatkan hati kami yang ada di sana. Saya bebas Juli kemarin, setelah itu saya rindu untuk melayani khususnya para napi yang ada di penjara saat ini. Saya sudah beberapa kali pergi, yang paling jauh kemarin ke Bali, ke LP Gerobokan, nanti kami akan ke Nusa Kembangan juga. Saya pensiunan AN, mungkin Pak Luther tidak dapat pensiun karena cuman usianya masih rendah waktu itu. Saya di 4B, saya masih bisa dapat pensiun dari Pak Karwo. Tapi saya kira rezeki Tuhan yang atur. Selama di penjara, kehilangan itu bertubi-tubi. Istri meninggal juga ketika saya di sana. Anak saya 2 laki-laki tidak ada di Indonesia. Jadi luar biasa. Saya sendiri tidak ada yang bisa menghibur lawan. Tapi Tuhanlah penghibur satu-satunya. Ada legasi yang kita tinggalkan di sana. Kebetulan saya peneliti di Pak Pemprov. Kalau pendidikan saya udah mentok. S1 saya ITB, S2, S3 saya di Jepang. Jadi luar biasa kalau manusia bilang itu sudah mentok. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu yang diandalkan, bukan itu andalan kamu untuk selamat. Tadi kata Pak Pendeta, taat, itu benar. Kami setelah di penjara kami berubah dan berbuah. Itu yang kami inginkan. Dan ada satu rema yang selalu saya ajarkan ke teman-teman, saya remakan 1 Tesalonika 5, 16-18. Itu selalu berdoa, bersukacita senantiasa, berdoa, kemudian bersyukurlah dalam segala hal. Apapun yang kami dapatkan di lapas, kami selalu bersyukur karena Tuhan menyertai kami, Tuhan menyelamatkan kami. Ada peninggalan saya, tahu, itu memang hak cipta saya, tahu yang tidak dari air laut, tidak dari cuka, dari air laut. Itu masih ada di Lapas Porong dan satu-satunya penjara yang punya produksi tahu. Itu kami suplai ke rumah sakit. Rasanya benar-benar luar biasa. Saya bukan promosi, mungkin Elroy tiap ke sana mampir selalu ke pabrik tahu yang ada di sebelah gereja. Nah, ini karya Tuhan saya kira, bukan karya saya. Saya juga di penjara dapat keahlian bisa meniup saksofon. Nah, itu juga luar biasa. Tadi kata Pak Luther, kenapa nggak kita gabung? Oke, lain kali. Saya tadi tidak diberitahu. Walaupun otodidak, saya masih bisa mengiringi untuk memuji Tuhan. Itu saya kira, saya sekali lagi Pak Edi terima kasih sekali. Jangan berhenti untuk berbuat baik, melihat kami yang di sana. Teman-teman juga kalau yang belum pernah ke penjara, silakan. Penjaranya nggak seram, menarik sekali, seperti hotel mungkin ya. Karena seperti ini juga 4 AC, luar biasa. Inilah penjara satu-satunya yang saya pikir berkunjung semua persekutuan doa atau gereja yang datang juga, wah ini luar biasa. Kalau fisiknya udah bagus, rohani juga harusnya lebih bagus. Pak Pendeta silakan nanti sekali-sekali ke LP Porong. Demikian Pak Edi, terima kasih banyak dan shalom.
Enggak, luar biasa ya, Bapak Profesor Nelson ini dia membuat satu produk tahu ya, dan paling sehat sampai diakui ya, sampai pendeta juga Daniel Alexander juga ya, akui ya, yang dari Papua itu akunya memang tahunya luar biasa. Mereknya apa Pak? Nigarin. Waduh, memang paling sehat karena dia tidak pakai macam cuka apa segala macam, dia hanya pakai air laut saja. Jadi kalau kita habis pelayanan di lapas kita mampir ke situ, beli tahu di situ. Ya, murah di situ. Untuk itu saya minta Gary sama Agatha yang mau menikah minggu depan ini di Ambulu ya. Pak Doni. Ya, mari kita arahkan tangan kanan kita kepada Jerry ya. Jerry. Oh ya. Jerry dan Agatha. Yuk mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kanan kita kepada mereka, kita doakan. Tuhan, kami percaya bahwa kalau mereka memasuki pernikahan berarti mereka berpindah dari satu musim yang lama kepada sebuah musim yang baru. Dari musim diri sendiri dan memikirkan diri sendiri kepada musim di mana mereka harus berjalan dan berpikir memikirkan satu sama lain. Dari musim anak-anak kepada musim orang dewasa. Musim di mana mereka dari ego pribadi menjadi cinta bersama, dari sendiri menjadi satu dan kesatuan. Oleh sebab itu kami berdoa bahwa masing-masing mulai belajar, dan kami percaya mereka sudah belajar untuk belajar mementingkan dan mengerti pasangan mereka. Ajar mereka untuk understanding, stand under. Bukan hanya terhadap pasangan mereka nantinya ketika diberkati dalam pernikahan, tapi terutama mereka stand under, berdiri di bawah Tuhan sendiri. Sebab Tuhanlah yang akan memegang tangan Jerry, Tuhan juga yang memegang tangan Agatha, supaya mereka tidak pernah terpisahkan. Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan dan tenaga dari sebuah komitmen bersama. Oleh sebab itu kami memberkati Jerry, kami memberkati Agatha. Apapun yang mereka butuhkan, baik persiapan untuk wedding, acara pernikahan, semua bisa tercukupi dan terlaksana dengan baik di hari hanya. Tapi terutama hamba berdoa bukan hanya untuk acara pernikahan, wedding mereka, tapi hamba berdoa buat marriage mereka, pernikahan mereka, hidup nikah mereka. Ketika wedding, acara pesta nikah selesai, that's the marriage begin, itulah pernikahan dimulai. Oleh sebab itu hamba berdoa, saling mengertilah, saling memahamilah, membangun sebuah keputusan bersama, dan menundukkan diri di bawah kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang benar-benar menjadi kepala atas rumah tangga ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka dewasa dan didewasakan untuk mengerti satu sama lain, terutama untuk semakin taat pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat terbaik bagi Jerry dan Agatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara pernikahan yang sudah dekat, semua bisa terlaksana dengan baik. Dalam nama Yesus, orang tua mereka, keluarga yang ada, keluarga besar yang ada, Tuhan Engkau persatukan dalam satu sukacita surgawi. Tapi terutama kami berdoa bagi pernikahan mereka, langgeng seumur hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, 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 amin. Sukses semua. Oke Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji dan syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini
saat ini sebagaimana kami ada. Bahkan kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, semua itu hanya kemurahan Tuhan. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang imannya lemah dibangkitkan imannya, yang semangatnya pada membangunkan kembali mereka semangat mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebutuhan untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mencukupi, dan mereka akan tetap berdoa untuk bagi mereka Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan, Tuhan yang lawat dengan kasih, baik itu Ibu Daud dan baru Ibu Erna yang baru keluar dari rumah sakit, jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Berikan mereka sukacita dan damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang berikan kami kekuatan bagi kami. Berkati Pak Doni yang sudah menjadi berkat bagi malam hari ini. Dan biar Tuhan yang memberkati pelayanannya, berkati keluarganya, semua kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bagi Pak Nelson, Profesor Nelson juga bersama Pak Luther yang sudah bersaksi dan memuji Tuhan, memberkati mereka. Tuhan, mereka baru keluar dari tempat yang Tuhan mereka untuk memproses mereka sehingga mereka sekarang ini sudah siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati keluarga mereka, berkati usaha bisnis mereka. Terima kasih dan terima kasih. Sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan dan melayani lebih lagi Tuhan. Terima kasih tim musik bersama WL diberkati oleh Tuhan. Demikian juga multimedia juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Besok kami bersama keluarga dari Ibu Hengki, bersama keluarga dari Agatha dan juga Gary, kami akan ke Ambulu. Tuhan memberkati perjalanan kami pergi dan pulang, dan memberkati acara pernikahan dan juga resepsi pernikahan yang di Ambulu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan keselamanya. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing serta dipimpin tibakan di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun, dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.